Eee, langsung mulai Bu Fat nggih? Boleh boleh boleh. Selamat malam Fat. Selamat malam Bu Hetty. Apa kabar hari ini? Ya gimana ya Bu ya? Ya kabarnya sih baik sih Bu, tapi ini agak sedikit bingung, pusing ini loh Bu. Kenapa kok ada bingung-bingung, kok ada pusing-pusing ini, apa nih yang mau diomongkan ini kok pusing-pusing ini Bu Fat? Gini loh Bu Hetty, tentang kelas saya akhir-akhir ini. Sepertinya dalam pembelajaran matematika saya amati kok anak-anak itu kurang fokus begitu loh. Saat diskusi kelompok beberapa anak itu, lebih cenderung, melihat HP-nya, kadang sesekali membuka WA atau mungkin hanya sekedar melihat jam begitu. Kemudian kalau saya tanya, dia tidak fokus dengan jawaban yang saya harapkan begitu Bu Hetty. Oh gitu. Eee, iya, apa mungkin mereka bosan ya Bu ya dengan pembelajaran saya ya? Seperti itu ya kondisinya, makanya Bu Fat bingung, makanya Bu Fat pusing. Ternyata ini ya Bu Fat, anak-anak tidak fokus ya di dalam mata pelajaran Bu Fat ya, terutama banyak yang main HP ya Bu Fat ya. Kalau melihat seperti itu, seperti apa sih perasaan Bu Fat itu? Ya terserah ya saya itu gelisah ya Bu, khawatir artinya pembelajaran yang saya harapkan itu kan tidak sesuai begitu Bu Hetty. Iya. Saya merasa kok saya gagal begitu loh Bu. Oh Mhm. gitu ya. Iya. Jangan jangan merasa gagal Bu Fat, jadi kondisi kelas seperti itu. Nah kira-kira Bu Fat melihat kondisi kelas seperti itu, anak-anak main HP sendiri, buka WA, kemudian, tidak bersemangat, seperti itu, kira-kira kelas impian yang Bu Fat inginkan itu seperti apa? Lah, maka dari itu Bu, ini saya itu perlu di-coaching dengan Bu Hetty ini. Saya pengen mendapatkan ide-ide segar terhadap pembelajaran saya ke depannya supaya, pembelajaran saya itu lebih bersemangat lagi, lebih hidup lagi, sama seperti, apa namanya, yang saya inginkan begitu, Bu. Jadi Gitu. saya menginginkan ya kelas saya itu yang aktif begitu, anak-anak antusias terhadap pembelajaran saya. Atau mungkin karena pandemi ya, Bu, ya, dulu sebelum adanya pandemi, Bu, itu kan, memang anak-anak itu dilarang menggunakan HP ya, Bu, ya. Betul. Eee, ah, Hanya menggunakan HP di saat Bapak Ibu guru mengizinkan saja untuk sebagai sumber referensi pembelajaran. Ya, Kemudian setelah pandemi, pada saat pandemi mau tidak mau anak-anak pembelajaran daring, dia menggunakan HP, kurang lebih iya, selama 3 tahun begitu ya, Bu, ya. betul betul. Kemudian saat ini pada saat PTM, mungkin karena anak sudah terlanjur nyaman dengan HP-nya sehingga itu menjadi, tidak mau lepas begitu, Bu. Jadi Iya. saya itu, eee, berpikir bagaimana ya ini, pembelajaran saya begitu, Bu Hetty. Mmm. Sedemikian ya Bu. Kalau saya minta Bu Fat untuk menggambarkan situasi dari kelas, Bu Fat saat ini dengan pemakaian HP yang tidak bisa dikendalikan, kemudian anak-anak cenderung lebih tertarik kepada HP dibandingkan dengan, yang Bu Fat di situ sebagai seorang guru. Kira-kira kalau di, skala kondisi kelas sekarang Bu Fat itu pada skala berapa ya, Kak? Kalau saya amati ya kira-kira berada di skala 5 kali ya, Bu, ya. Karena ya, masih jauh dari harapan saya gitu, Bu. Heeh. Kalau, di skala 5 dengan kondisi seperti itu, kemudian untuk mengatasi keresahan, kegelisahan, kegalauan dari Bu Fat itu, Bu Fat kalau kelas impiannya Bu Fat kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu Bu Fat pengennya sampai ke skala berapa itu, anak itu?
pengennya ya kita itu pasti punya kelas idaman ya Bu ya kelas yang ideal gitulah. Ya. Ada peningkatan gitu loh Bu dari rentang 5 ya minimal ke 8 lah, 8, 9 ya nggak sempurna-sempurna amat sih Bu ya minimal 8 lah gitu. Oh iya. Nah, untuk mencapai itu Bu, untuk mencapai skala 8 itu sebagai gambaran kelas impian yang Bu Fat inginkan itu, kira-kira skala prioritas apa nih yang mungkin bisa dikerjakan Bu Fat saat ini? Hmm, atau mungkin itu ya Bu, artinya kita kalau anak itu kan memang cenderung dia tergantung pada HP-nya. Gimana kalau HP itu kita manfaatkan sebagai sarana prasarana pembelajaran ataupun sebagai sumber belajar gitu gimana ya Bu ya? Wah, setuju. Bagus itu. Nah, kira-kira seperti apa ya Bu gambaran harapannya dengan HP itu mau digunakan sama Bu Fat untuk membantu Bu Fat supaya anak tidak main HP, kemudian tidak memakai HP untuk hal-hal yang istilahnya tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Kira-kira Bu Fat mau melakukan strategi seperti apa? Um, Mungkin saya akan membuat konten-konten yang menarik gitu Bu, yang bisa diakses anak melalui HP. Atau mungkin saya akan membuat video-video game-game edukasi gitu Bu, Wah, sehingga anak-anak bermain sambil belajar. Atau mungkin juga bisa saya buat apa namanya anak-anak pembelajarannya itu berbasis proyek sehingga semua anak itu punya peran. Dia ada yang merekam, kemudian ada yang apa namanya membuat video, membuat penulis atau membuat referensi semuanya bisa memanfaatkan HP-nya. Kalau begitu gimana ya Bu ya? luar biasa Bu Fat. Luar biasa itu ide brilian itu Bu Fat. Nah, kira-kira untuk Bu Fat melakukan seperti itu, membuat video pembelajaran, memakai aplikasi untuk membantu Bu Fat membuat game ataupun hal-hal yang menarik untuk pembelajaran proyek. Kira-kira ada nggak ya hambatan Bu Fat untuk eh, untuk menghadapi istilahnya tadi masalah yang Bu Fat utarakan tentang aplikasi-aplikasi atau tentang game yang mau dibuat Bu Fat itu untuk membantu pembelajaran. Nah itu Bu, saya tuh merasa kurang pede gitu Bu dengan kemampuan IT saya. Sepertinya masih biasa-biasa aja gitu Bu kalau melihat eh, tampilan konten teman saya itu lebih menarik begitu Bu. Jadi saya itu kadang kurang pede kalau mau buat konten kemudian saya upload di YouTube, kemudian mau buat video-video animasi itu kok masih 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 sangat sederhana gitu Bu. Seperti itu ya. Terus kemungkinan untuk mengatasi masalah yang ketidakpedean Bu Fat itu kira-kira bisa melakukan apa ya Bu? Bu Fat bisa melakukan apa itu? Hmm, mungkin bisa melihat tutorial di YouTube gitu ya Bu, karena sekarang kan kita sangat mudah sekali mencari akses-akses pembelajaran tutorial lewat YouTube gitu. Kalau menunggu pelatihan mungkin terlalu lama ya Bu ya, padahal saya kan butuhnya dalam waktu yang dekat ini, segera saya eksekusi, saya action sehingga pembelajaran saya itu kembali normal, kembali ideal lagi begitu Bu. Ya, luar Kemudian biasa. mungkin ya mungkin selain ke tutorial di YouTube mungkin bisa berkolaborasi juga ya Bu dengan teman-teman yang saya anggap mempunyai kemampuan IT yang lebih. Misalkan di sekolah itu kan ada guru TIK, kemudian Betul. ada guru-guru lain yang memang sudah mahir di bidangnya membuat konten-konten yang bagus seperti itu. Ya, luar biasa Bu Fat. Semoga apa yang distrategikan, yang dirancang Bu Fat itu dapat dijalankan ya Bu Fat. Nah kira-kira kapan nih Bu Fat? Bu Fat mau melakukan aksi nih, mau belajar YouTube, kemudian mau mengubah apa dengan menggunakan aplikasi HP itu supaya dia bisa dimanfaatkan. Itu kira-kira kapan mulainya nih Bu Fat? Yang jelas dalam waktu dekat ini Bu, karena ya mengingat pembelajaran yang sudah semakin dekat juga, sehingga saya
perlu mengeksekusinya dalam waktu dekat ini, Bu. Oh, seperti itu ya. Ya, Bu Fat, kira-kira Bu Fat, kalau itu dilaksanakan cepat ya Bu Fat, kira-kira komitmen Bu Fat atau rencana Bu Fat yang dalam waktu dekat itu, yang katanya dalam waktu dekat itu, kira-kira Bu Fat mau seperti apa ini? Oke Bu, yang jelas untuk mengatasi permasalahan saya tadi ya Bu ya, Ya. anak-anak tidak fokus, kemudian pembelajaran saya yang pasif, itu mungkin komitmen saya, langkah pertama itu saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu mungkin Bu, diagnostik awal pada anak, sehingga saya tahu minat anak itu seperti apa. Kemudian nanti kan melihat membawa konten saya itu menyesuaikan kebutuhan anak begitu. Betul. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat satu MGMP matematika mungkin dalam menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi begitu Bu. Betul, betul. Kemudian bisa lagi menyusun materi ajar yang berbasis TIK dengan tadi melihat tutorial di YouTube atau mungkin bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang punya keahlian khusus di bidang IT, kemudian akan menyusun game-game edukasi, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini Bu sepertinya akan saya terapkan pembelajaran berbasis proyek, bisa di luar kelas juga, sepertinya itu menarik Bu. Ya, luar biasa Bu Fat. Luar biasa. Itu mungkin bisa membantu Bu Fat supaya kelasnya menjadi lebih menarik, kelasnya menjadi lebih hidup, kemudian Bu Fat tidak galau lagi, tidak sedih lagi di kelas. Kemudian Bu Fat apa yang Bu Fat dapat dari sesi pembicaraan kita nih kali ini? Wah, luar biasa Bu Heti, senang sekali saya hari ini. Rasanya perasaan yang gelisah tadi, saya yang bingung gelisah dengan situasi pembelajaran saya mendapatkan pencerahan ini Bu dari pembicaraan kita hari ini. Sehingga saya mendapatkan ide-ide segar bagaimana untuk menciptakan pembelajaran saya yang lebih aktif, kemudian pembelajaran yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang lebih berpusat pada anak, seperti itu Bu. Luar biasa Bu Fat. Jadi semoga Bu Fat bisa membawa kelasnya, bisa mengajar dengan menyenangkan, bisa membawa anak-anak itu fokus, kemudian bisa membuat pembelajarannya menjadi menarik, bisa melaksanakan proyek juga, kemudian bisa membuat game-game yang menarik, dan bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Fat ke depannya. Bu Fat, saya tunggu progresnya Bu Fat minggu depan, sehingga nanti ada kabar ya Bu Fat. Saya pengen sekali melihat kelasnya Bu Fat menjadi seperti apa nih ke depan setelah Bu Fat melakukan itu apa pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana dengan kondisi kelas Bu Fat yang sekarang bisa yang tadinya Bu Fat membuat gelisah, membuat galau, nanti ke depannya seperti apa. Kalau begitu Bu Fat, karena tidak cukup waktu, maka saya akhiri ya Bu Fat ya. Semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat ya Bu Fat. Saya Oke, tunggu siap pokoknya Bu Heti. kabarnya. Oke, siap Bu Heti. Pokoknya kita kapan-kapan ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Saya ceritakan kondisi kelas saya setelah saya melakukan action saya seperti itu Bu. Oke. Doakan ya Bu, semoga lancar-lancar semuanya ya Bu ya. Oke, Oke. saya tunggu Bu Fat. Sampai Oke. jumpa minggu depan. Ya, Selamat malam terima Bu kasih banyak ya Bu ya. Fat. Oke, selamat malam juga Bu Heti. Sampai ketemu lagi. Pak Freddy kayaknya sudah merekam Bu. Oke. Bisa kita langsung mulai Bu Heti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Heti.
Senang Waalaikumsalam. ya, Selamat senang malam juga, Bu Fat. ya, senang banget nih ketemu Bu Heti kali ini. Iya. Ya, kalau kita ngobrol itu pasti ada saja ya Bu ya yang kita Iya, pelajari dari obrolan kita. Hari iya. ini gimana nih Bu? Katanya ada yang mau diobrolin nih. Mau bicarakan apa? Iya nih Bu Fat, saya ini lagi kacau banget ini pekerjaan-pekerjaan saya, kemudian tugas-tugas saya. Kan saya itu eh, mengajar guru ya, kemudian ada satu teman saya itu sakit dan itu menjadi tambahan jam mengajar saya sehingga lebih banyak. Nah, sehingga saya nggak ada waktu lagi untuk apa keluarga, biasanya ada waktu untuk anak-anak menemani belajar. Ini jadi agak sedikit keter ini tugas-tugas saya. Jadi kacau semuanya ini, tertunda semuanya ini Bu Fat. Oke, Seperti oke, itu oke. ya. Oke, Bu Heti. Semoga pembicaraan kita nanti bisa mencerahkan ya Bu ya. Iya, ya. Nah, dari pembicaraan kita nanti, Bu Heti itu apa yang diharapkan? Ya, saya pengennya eh, dari pertemuan kita nanti paling tidak saya dapat pencerahan supaya saya bisa eh, tugas-tugas saya bisa selesai, kemudian saya bisa memanajemen waktu dengan baik, saya bisa mm, fokus pada pekerjaan saya mengajar, kemudian saya juga punya waktu untuk saya di rumah bersama dengan keluarga dan anak-anak. Kemudian saya juga pada saatnya istirahat, saya juga bisa istirahat seperti itu, sehingga eh, nyaman, sehingga teratur seperti itu, Bu Fat. Oke. Bu Heti, berarti ini, masalah manajemen waktu ya, Bu, ya? Betul. Oke, mmm, tadi Bu Heti itu mengatakan sedang kacau, maksudnya dalam kondisi seperti apa ya, Bu, saat ini yang Ibu rasakan? Kacau seperti apa gitu? Ya, kalau saya rasakan sekarang ini karena beban yang bertumpuk-tumpuk, kemudian pada waktu yang bersamaan saya harus membagi waktu. Kadang-kadang saya punya keinginan untuk membelah diri saja ini supaya saya bisa apa menyelesaikan tugas-tugas saya di sekolah sebagai guru yang baik, kemudian saya juga punya waktu buat anak-anak. Ini membuat pekerjaan saya ini keteteran semua ini Bu Fat. Pekerjaan di sekolah juga keteteran, kemudian karena bersamaan dengan waktu-waktu saya untuk tambahan-tambahan yang tidak terduga itu karena teman sakit, kemudian pekerjaan saya mendampingi anak di rumah juga keteteran, ini semuanya serba keteteran. Bu Fat. Saat ini sedang kacau pokoknya. Iya, 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 iya. Bu Heti, Iya, tadi Bu Heti berarti merasa saat ini itu, eee, kurang mampu ya mengatur waktu dengan baik atau kurang efektif gitu ya, Bu, ya? iya Sehingga tugas-tugasnya menjadi menumpuk begitu. betul. Terus, merasa bahwa satu hari ini 24 jam itu masih kurang begitu ya, Bu, ya? Kalau Iya, bisa diperpanjang mungkin bisa lebih daripada itu. iya. Oke, oke. Bu Heti, menurut Bu Heti kalau manajemen waktu yang baik atau efektif itu yang seperti apa tuh Bu Heti? Sehingga tadi Bu Heti mengatakan itu, eee, kacau seperti itulah. Bu Heti itu memandang bahwa waktu yang efektif, manajemen waktu itu yang seperti apa? Ya, eee, ya saya bisa mengatur, jam saya bisa mendisiplinkan, dengan skala prioritas mungkin ya, Bu. Jadi saya akan membuat catatan-catatan untuk skala prioritas yang saya dulukan ini yang mana, sehingga saya tidak keteteran lagi pada tugas-tugas pekerjaan di sekolah. Kemudian yang utama adalah saya harus berniat memperbaiki, mendisiplinkan diri saya lagi supaya, saya
bisa menyelesaikan tugas-tugas saya sesuai dengan deadline waktu. Seperti itu. Kemudian di sisi lain saya juga bisa mendampingi anak saya untuk di rumah untuk belajar, kemudian untuk ya menemani dia di bermain, sehingga saya ada waktu juga untuk keluarga. Kemudian istilahnya saya juga punya kesempatan untuk istirahat. Kadang-kadang itu dalam sehari itu kayaknya kurang saja. Ini sampai malam juga harus tugas-tugas. Tetapi ya paling tidak saya harus semangat seperti itu, Bu Fat, untuk memprioritaskan jadwal-jadwal saya. Saya lebih mendisiplinkan diri saya dalam pengerjaan tugas-tugas saya sehingga nanti nggak keteteran lagi ya Bu Fat. Oh iya Bu, jadi Bu Heti merasa bersalah terhadap diri Bu Heti sendiri atau bahkan merasa bersalah terhadap keluarga karena sebagian tugasnya tidak bisa terlaksana dengan baik, begitu ya Bu ya? Betul Bu Fat. Ada lagi yang membuat Bu Heti ragu untuk mengatur waktu tersebut? Ya sebenarnya banyak kendala sih sebenarnya, atau keraguan saya tuh muncul, apa saya bisa ya dalam satu adalah saya seorang ibu, saya seorang single parent, kemudian saya harus mengurusi semuanya sendiri dengan 3 anak yang butuh perhatian. Ya rasanya seperti itu rasanya, tetapi mungkin saya bisa ketemu Bu Fat, ini adalah suatu momen di mana saya bisa curhat, paling tidak bisa mengurangi beban, bisa memberikan solusi, bisa membuat saya plong seperti itu. Atau mungkin saya bisa juga butuh waktu untuk sedikit berbagi perasaan gitu ya dengan teman-teman saya yang ada di sekitar saya. Seperti itu Bu Fat. Oke Bu Heti, menanggapi situasi yang seperti itu ya Bu ya, memang dalam waktu bersamaan itu terkadang tugas munculnya bareng gitu ya Bu ya. Iya, harus dilaksanakan semuanya. Jadi kita sampai membuat skala prioritas pun itu kita kesulitan begitu. Padahal di kita punya tugas utama di sekolah, kemudian kita juga punya tugas di rumah, kemudian tugas-tugas yang lain lah yang harus semuanya berjalan begitu. Iya. Kira-kira Bu Heti, ada nggak ya yang bisa Bu Heti lakukan supaya semua pekerjaan itu bisa berjalan semuanya dan tanggung jawab kita itu juga bisa terlaksana gitu, sehingga kita tidak merasa bersalah lagi terhadap diri kita, hak kita, hak orang-orang di sekitar kita itu terpenuhi semuanya gitu. Kira-kira ada nggak ya Bu yang bisa dilakukan Bu Heti? Mestinya ada ya Bu. Jadi mungkin saya harus lebih fokus ya. Saya harus lebih fokus untuk pekerjaan-pekerjaan saya, kemudian saya bisa mendisiplinkan waktu, dilatih mendisiplinkan waktu, kemudian supaya pekerjaan saya tidak keteteran itu. Kemudian saya juga tidak menunda-nunda pekerjaan, Ini mungkin yang bisa saya lakukan ke depannya, sehingga saya bisa memposisikan diri saya untuk fokus tugas saya di sekolah sebagai seorang guru, tugas saya ibu di rumah, ataupun saya juga punya kesempatan waktu yang istirahat yang cukup. Kira-kira tadi Bu Heti menyampaikan langkah-langkah rancangan yang mau Bu Heti lakukan, seperti fokus terhadap salah satu pekerjaannya, kemudian bisa mengatur pekerjaan. Mungkin ada solusi lain Bu Heti yang bisa dilakukan? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya, terutama satu mapel, dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Itu mungkin yang
itu luar biasa Bu Heti. Sepertinya itu efektif ya Bu ya, kalau Ya, kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin rekan yang memang apa namanya se sefrekuensi dengan kita khususnya begitu ya Bu. betul. Iya. Bisa mampu meringankan beban kita sehingga terasa ringan. Contohnya seperti ini. Oh, untuk yang tugas CGP kita bisa berkolaborasi sehingga kita tidak memikirkan sendiri. Kalau semuanya dipikirkan sendiri ya pasti 24 jam tadi nggak cukup begitu ya Bu Heti ya. Betul, betul Bu Fat. Oke. Bu Heti, kira-kira langkah apa ini Bu yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu untuk bisa memanajemen waktu supaya efektif begitu? Iya. Dalam memanajemen waktu supaya saya itu punya tekad ya, punya komitmen. Ya saya harus memperbaiki diri dulu. Artinya saya punya niat yang utuh dulu. Saya meningkatkan motivasi saya supaya saya bisa istilahnya nanti mengatur waktu saya menjadi lebih baik mungkin yang selama ini saya lakukan kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian saya tidak menunda-nunda pekerjaan saya. Ini kemudian saya bisa tadi Bu Fat, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya supaya pekerjaan saya yang berat ini bisa menjadi ringan, lebih ringan kalau saya berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin seperti itu Bu Fat untuk langkah Oke, konkret ke depannya. berarti intinya harus ada niat dulu ya Bu ya, harus ada Ya. niat di dalam sendiri bahwa kita mampu untuk memanajemen waktu agar efektif begitu ya Bu Heti ya. Iya, betul. Oke, Bu Heti. Ya, Kira-kira kapan nih Bu Heti mulai mau mengeksekusi rencana Bu Heti tadi? ya. Semakin cepat semakin baik. Berarti saya akan memulai itu ya paling tidak besok ya Bu Fat. Saya akan mulai Uh, membuat jadwal tidak menunda-nunda lagi. Mulai besok Bu Fat. Berarti minggu sampai kapanpun saya akan berubah artinya supaya saya tidak menjadi kacau lagi untuk supaya lebih teratur ya. Bagus itu Bu Heti. Kira-kira ada nggak ya Bu, siapa yang mungkin bisa membantu Bu Heti dan mengingatkan Bu Heti sudah tentang rencana tadi begitu? Ada nggak Bu ya? Uh, Mestinya ada. Jadi teman-teman sekitar saya, terutama satu MGMP, kemudian teman sebelah saya. Nah ini kan biasanya bisa membantu saya di dalam mengingatkan tugas-tugas atau membantu tugas-tugas. Kemudian support keluarga, itu juga anak-anak saya mungkin yang membuat saya bersemangat juga menjadi apa namanya kekuatan juga untuk saya bisa tetap survive di dalam tugas-tugas saya sebagai seorang guru yang baik. Kemudian mungkin dari murid-murid saya sendiri pun itu juga bisa mengingatkan saya untuk saya menyelesaikan tugas-tugas misalnya untuk saatnya ulangan misalnya. Nah ini dengan murid-murid biasanya mengingatkan saya atau tugas-tugas apa gitu. Mungkin dari situ menjadi kontrol saya Bu Fat untuk saya menjadi lebih baik dalam memanajemen waktu nantinya. Ya, jadi tadi dukungan orang-orang di sekitar kita itu benar-benar berperan ya Bu ya dalam membantu manajemen waktu kita supaya lebih efektif dan efisien sehingga kita tidak apa namanya tidak terbengkalai lagi lah tugas-tugas kita seperti Ya. itu ya Bu Heti ya. Ya. Oke Bu Heti, dari pembicaraan kita tadi selama ini tadi apa yang dapat Bu Heti simpulkan? Sepertinya Pak ada sesuatu yang beda ini Bu Heti. Tadi sepertinya kacau, ini kan sepertinya Iya. ada sesuatu yang beda. Ini Ya, gimana? plong, Bu Fat. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau saya tidak mau apa pengaturan waktu, manajemen waktu saya kacau, tugas-tugas saya terbengkalai, berarti saya harus memulai dari diri untuk berubah, punya niat berubah. Kemudian saya mendisiplinkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu tepat waktu. Kemudian saya akan
minta bantuan kepada teman-teman supaya pekerjaan saya menjadi ringan, sehingga saya punya waktu untuk bersama dengan keluarga, kemudian mengajar sebagai tugas fokus di dalam mengajar, kemudian juga untuk istirahat, saya masih punya waktu seperti itu, sehingga mungkin manajemen waktu saya menjadi lebih baik, Bu Fat, atau mungkin saya bisa juga bisa lebih teratur lagi di dalam manajemen waktu, Bu Fat. Saya jadi plong ini, Bu Fat. Oke, luar biasa sekali Bu Hetty, aksinya itu. Saya tunggu loh Bu untuk kabar berikutnya sejauh mana manajemen waktu Bu Hetty. Saya yakin ingin mendengarkan kabar baik begitu Bu Hetty, Iya. sudah tidak kacau kembali, artinya sudah mampu mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga semua pekerjaan bisa teratasi dengan baik. Hak-hak Bu Hetty, baik orang-orang sekitarnya tersayang juga mendapatkan hak untuk diperhatikan begitu Bu Hetty. Terima kasih Bu Oke. Fat. Oke Bu Hetty, senang banget nih bisa ngobrol dengan Bu Hetty hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Hetty ya. Oke, terima kasih Bu Fat waktunya. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan sungkan menghubungi saya lagi. Iya, beres, beres. Kita bisa mengetahui respek ke depan seperti apa Bu Hetty. Harapan saya ya semoga planning Bu Hetty dalam manajemen waktu ini bisa berjalan lancar begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Fat. Terima kasih. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya. Ya, Nanti terima kasih saya Bu Fat waktunya. Oke, saya Ya. dikoling-koling lagi ya Bu ya. Oke, sip. Terima Terima kasih Bu kasih. Hetty. Ya. Selamat malam. Selamat. Oke, terus sudah Bu Hetty. Sekarang kita refleksi. Ya, oke. Gimana Bu Hetty? Hmm, Dari saya maupun dari jenengan tadi, yang pertama maupun yang kedua. ya, refleksinya kan berarti yang ada yang perlu apa yang mau diomongkan, maksudnya untuk refleksi kita itu ada berapa Bu? 5 ya? 4 pertanyaan. Tapi tadi sebenarnya saya itu mengharapkan Bu Hetty bertanya begini loh, apa yang Bu Fatimah harapkan dari pembicaraan kita hari ini ya, di tujuan awal tadi loh, saya nggak ditanya gitu. Oh, gitu. Tapi kan di akhir tak tanya. Iya. Tapi nggak apa-apa, tapi sudah tersirat di awalnya. Begitu. Tapi sejauh ini sepertinya lancar ya Bu ya? Iya. Yang perlu ditingkatkan apa ya Bu? Dalam percakapan itu loh, dalam yang ini. Yang sudah tampil maksudnya dari apa? Tahapan kita sudah ya Bu. Kalau Bu Fat sudah tampil semua Bu Fat. Ada tahapannya, alur ceritanya sudah tampil sih. Ya, yang jelas lebih tertata hari ini dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Ya, artinya gitu. Ya, tapi kita tadi nampak natural kan Bu? Loh, sangat natural sekali Bu. Ya. Ya seperti berbicara santai gitu ya Bu ya. Tadi saja sih. Oke, kita isikan refleksi kita Bu masing-masing dari saya sebagai coach terlebih dahulu saat yang pertama tadi. Nanti kan soalnya ini kita sampaikan kan pada itu, atau kita sesaat kita menulis masing-masing dulu, nanti kita saling merefleksi itu gimana? Atau bersama-sama langsung? Atau bersama-sama langsung aja Bu, ya kan? Oke. Dari yang pertama dulu saya sih dulu, yang saya jadi coach, Bu Hetty jadi coach ya itu. Yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik ya sepertinya tahapan alur kita sudah nampak ya Bu ya. Sudah nampak, sudah muncul 4 tahapan itu sudah muncul. Kemudian sudah ada interaksi ya Bu ya, interaksi ya. Terus
ekspresi kita bagaimana Bu tadi Bu sepertinya? Ya, kalau saya sih natural ya, maksudnya ya seperti kita berbicara seperti ini, ekspresinya sudah mulai muncul sih, sudah Tidak tidak muncul. kaku gitu loh Bu ya, tidak Ya, kaku betul. ngomong formal gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dibahas artinya pembahasan juga sudah fokus toh pada Mhm. pembahasan di situ pada tema yang kita ambil. Nggih. Kelihatannya udah Bu, itu aja Bu. Tapi sepertinya kita sama Bu, artinya refleksi saya ke jenengan maupun jenengan ke saya ya imbang ya sepertinya. Mungkin ada yang ditambahi lagi yang perlu ditingkatkan dari saya sebagai coach. Pak Bufat sudah semuanya tuh sudah yang sudah lancar atau sudah kelihatan itu ada tahapannya sudah kelihatan, alur ceritanya kelihatan, kemudian interaksi positifnya juga sudah, ekspresi mimiknya, kemudian sudah muncul Bu. Kemudian permasalahan juga sudah. Maksudnya tidak Terus melambiar kemana-mana ya, Bu? iya iya sudah berjalan. Terus itu, mmm, ketika apa namanya, Bu Hetty memberikan jawaban, memberikan pernyataan, itu saya saat menjadi coach apakah sudah bisa membuat kata kunci gitu Bu? Sudah, Bu. Yan luar biasa, Bu, dalam membuat kesimpulan. Artinya bisa menjadikan keyword itu kata kunci itu sebagai pemantik untuk menanyai saya, menggali lebih lanjut dari jawaban-jawaban saya sebagai coach. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu sebenarnya sudah fokus belum ya Bu ya? Pertanyaan-pertanyaan Sudah saya? fokus, sudah fokus. Sudah ya? Apa ya Bu yang perlu ditingkatkan lagi apa? Saat saya menjadi coach tadi apa ya? Kayaknya sudah ya, Bu. Menurut saya sudah sangat bagus lah. Apa ya? Tapi kita juga sebenarnya Bu Hmm, dari ini kita juga secara pribadi artinya seperti kita hmm. juga ada rasa plong ya Bu ya, Iya, rasa senang ya Bu ya. Tidak hanya hmm. coachnya, saya Iya, coachnya apalagi coachingnya gitu ya. Kalau hmm. coachingnya jelas ya, tapi coachnya juga kan merasa plong ya Bu ya. Ada Hmm. bisa membantu. Ya artinya eh, sesuai dengan harapan gitu loh Bu. Maksudnya Iya, pertanyaan saya, jawaban jenengan kemudian nyambung lagi itu sepertinya ya memang sudah seperti itulah alur yang sesungguhnya begitu. iya, betul Bu. Kemudian refleksi yang kedua Bu, yang perlu Perbaiki atau ditingkatkan. ya perlu ditingkatkan Apa atau Ibu? diperbaiki. Tapi ya kita sudah berusaha baik Ibu ya tadi ya Mungkin ini Bu, fokus. Apa? ya pertanyaan yang lebih berbobot mungkin ya Bu ya. Ya. Artinya menggali Lebih sedemikian dalam lagi. lebih dalam ya. Perasaan ya sudah berbobot ya Bu ya. Bobot ya. Tapi Sudah kadang mengenal ya. nah, ya itu ini aja Bu yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan membuat atau memilih keyword ya Bu ya, atau membuat keyword ya kayaknya perlu di itu ya, perlu Gitu aja. ditingkatkan. Sama-sama kita sama kita Iya, aja. iya Ya sama. wes. Hmm. Supaya bisa Kemamp ini loh, maksudnya bisa menggali kekuatan lebih coach dalam. dalam menjawab. Kemampuan membuat kata kunci dari pernyataan kunci gitu ya Bu Iya, ya, iya, atau iya. jawaban kunci gitu aja ya. Kemampuan Kemudian strategi-strategi tadi kan juga sudah merupakan pilihan kan Bu, bukan bukan dari saya atau jenengan ya. Artinya menggali potensinya itu juga sudah nampak ya Bu ya. mhm,
Situasi pun satu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Kemudian yang dilakukan Apa yang dilakukan untuk tetap untuk dalam kondisi untuk tetap itu present, tadi untuk tetap kehadiran penuh, berkehadiran penuh. kita fokus ya Bu ya. Ya. Kita fokus, Yang pertama kemudian harus fokus, yang kedua ya, kita tidak nyambi Bu, tidak ya jelas melakukan itu. kegiatan Mm-mm, lain ya, mm-mm. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan bisa ditambah Bu, menjadi pendengar yang aktif ya, pendengar Ya, dan pemerhati yang aktif. Pendengar dan pendengar yang pemerhati yang aktif. Artinya nek mendengar ya berarti kita tidak hanya mendengar saja tetapi ada umpan baliknya dari perhatian kita, misalnya respon kita, mimik kita, mungkin itu ya Bu, yang supaya kita bisa iya, hadir di situ, pikiran kita di situ, mm-mm, saat itu, di sini, di apa, di coaching itu, proses coaching. mm-mm. Terus yang terakhir Bu, yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan? Itu ya membuat catatan singkat tuh. Ya, iya, Perlu nggak ya? perlu. Yang perlu ditingkatkan ya fokus berarti ya. Tapi sebenarnya Fokus sudah sudah fokus tadi ya. lebih. Fokus di depannya. Supaya tetap present, yang harus Iya. diperbaiki, harus ditingkatkan adalah perhatian. Respon aktif gitu ya. Mm-mm. Apa yang akan Respon dilakukan positif, untuk memberikan respon positif terhadap respon positif. apapun ya, terhadap respon aktif terhadap situasi. Berarti Iya. kalau Respon bertanya lah positif. sebenarnya ya gitu aja ya. Mm-mm. Kemudian Bu Fat yang terakhir yang itu, yang koci, Yang yang terus tuliskan dirasakan, umpan balik itu. yang umpan balik koci dari koci Anda. Berarti yang tadi umpan baliknya ya dari saya dulu ya Bu Fat. Iya. Dari saya dulu sebagai koci kan. Setelah saya Mm-mm. di coaching sama Bu Fat itu ya perasaan mestinya yang tadinya kacau gitu ya, yang tadinya tidak terarah, pikirannya tidak fokus. Nah, itu yang awal-awalnya. Juga ada rasa malu sih sebenarnya Bu Fat di awal itu ya. Ada malu, pekewoh kalau bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian setelah seolah-olah saya tidak menemukan solusi, paling nggak bisa bantu gitu ya. Tapi setelah saya di coaching, saya bisa merasakan hmm, karena ada apa ya, Bufat yang hangat, Bufat yang ramah, Bufat yang baik hati, itu membuat saya menjadi semakin enjoy menikmati coachingnya. Kemudian saya menjadi senang, perasaan saya menjadi senang. Kemudian saya kembali bersemangat, Bufat. Ini Oke. bersemangat untuk berkomitmen, bisa memanajemen waktu, Bufat. Kalau saya sekarang ya, Ya, kalau saya perasaan saya memang sebelum di coaching itu saya merasa
gelisah gitu ya Bu, artinya merasa bingung, kemudian eh, ada ya perasaan kecewa, gagal terhadap pembelajaran saya begitu Bu. Seolah-olah saya merasa buntu, tidak tidak ketemu solusi. Kira-kira idenya apa ya seperti itu. Namun setelah melalui proses coaching ini, saya benar-benar merasakan manfaat yang luar biasa Bu Heti. Jadi saya mendapatkan pencerahan, kemudian muncul ide-ide segar. Ternyata saya bisa ya melakukan itu, artinya bisa mengatasi masalah itu begitu dengan segala kemampuan saya, sehingga saya merasa senang, kemudian bersemangat kembali untuk menciptakan pembelajaran saya yang sesuai dengan harapan saya, yaitu pembelajaran yang aktif dan menyenangkan begitu Bu Yeti. Nih, komplit ya Bu, berarti ada manfaatnya ya Bu. Ada kekuatan yang kita munculkan ini. Ya. Ternyata eh, sesi coaching ini membawa dampak positif sih sebenarnya ya buat kita. Kita juga pribadi rasanya juga plong Bu ya. Plong. Iya. Mungkin memang kita harus sering-sering bercoaching gitu ya Bu, Ya, betul. dari masalah yang sederhana, kemudian sampai masalah-masalah yang memang kita rasa kita tidak mampu menyelesaikan, ternyata setelah bercoaching itu kita menemukan solusinya begitu, baik pembelajaran di kelas maupun ya permasalahan sehari-hari kita begitu. Iya. Jadi tidak hanya sekedar kita ngobrol ngalur ngidul, tetapi benar-benar ngobrolnya itu yang ada tujuan, kemudian ada pembelajaran yang bisa diambil begitu. Dan sebenarnya kalau kita lakukan itu kepada teman-teman atau sekitar kita, mungkin kita mungkin bisa membantu banyak permasalahan ya Bu di sekolah ya Bu, baik itu yang sifatnya pribadi ataupun sekolah khususnya ya Bu. Iya tentunya mungkin kita nanti bisa berkoncing dengan teman sejawat kita atau mungkin bisa dengan anak juga kita memberikan ruang waktu, membuka kesempatan bagi anak-anak yang sekiranya membutuhkan coaching itu ya nggak apa-apa. Jadi mulai kita biasakan. Jadi kalau ada yang mengalami permasalahan atau apa yang mereka rasa itu ternyata sudah menemui jalan buntu begitu, galau, gelisah, pusing, ternyata setelah melalui sesi coaching menemukan banyak pencerahan begitu. Betul, betul sekali Bu Fat. Berarti refleksi kita sudah membuat masing-masing dari Bu Fat sebagai coach, saya juga sebagai coach, kemudian sebagai coach, kayaknya kita sudah ini ya Bu Fat, sudah munculkan ya, sudah. Kita sudah saling merefleksi diri kita, kemudian terima kasih atas umpan balik dari Bu Heti selaku coach, kemudian apa namanya beberapa masukan ya memang perlulah kita tindak lanjuti bersama gitu ya Bu ya. Ya. Jadi kita terus menerus belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik Betul. seperti itu. Ya. Dan ini kita rasa artinya melalui proses coaching ini juga membuat kita itu jika berinteraksi dengan seseorang, kemudian itu tidak berinteraksi dengan sebuah kelompok maupun seseorang, kita memang harus fokus begitu Bu. Artinya presentnya itu loh, kehadiran penuh kita Ya. itu benar-benar harus ada. Tanpa itu ya pasti kita nggak bakal menemukan sesuatu yang lebih begitu. Ya. Yang agak sulit itu ya Bu ya. Soalnya itu Iya. tadi kadang-kadang untuk hadir sepenuhnya di sini pikiran kita saat ini gitu ya. Itu aja. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang sedikit apa aja itu sudah hilang ya Bu, konsentrasinya sudah hilang ya Bu ya. Nah, nggak boleh Namun diambil. namun kadang gini loh Bu, kita itu sebenarnya kalau mau berbicara dengan orang lain, ngobrol itu juga ada perasaan
khawatir nanti jangan-jangan ini sebenarnya rahasia sih, kita pengen mencari solusinya, tapi rasa kepercayaannya itu masih belum gitu loh Bu. Kita belum Iya, secara terbuka percaya dengan orang lain. iya, Padahal sebenarnya kalau kita mau terbuka, kemudian melalui kegiatan coaching ini ya luar biasa ya Bu ya, iya. manfaat yang bisa kita rasakan gitu. Heeh. Cuma ya tidak semua teman, tidak semua itu yang bisa membuka diri. Artinya Iya, kurang enak diajak untuk berbicara atau mhm, bisa ini terjadi interaksi positif ya Bu ya. Ya kadang-kadang memang mhm. mereka agak sulit juga sih Nah, untuk kita coaching. yang jelas apa namanya solusi ataupun sebuah pilihan-pilihan dari permasalahan kita itu muncul dari kekuatan kita Bu. Jadi bukan Betul. berdasarkan dari orang lain yang berdasarkan pengalaman mereka atau seperti apa karena setiap diri kita itu kan juga pribadi yang unik gitu ya Bu ya. Iya, Kita punya potensi potensi artinya nggak bisa samakan mungkin kasusnya sama tetapi yang dihadapi Bu Hetty dengan yang dihadapi saya kan mungkin berbeda gitu. betul Jadi sekali. ya, lah inilah pentingnya artinya melalui coaching ini benar-benar mampu menggali potensi kita secara pribadi gitu tanpa harus menjadi orang lain gitu Betul, mungkin Bu Hetty. betul. Sehingga kita lebih pede Bu. Lebih Nah pede. iya, Sesuai dengan style kita, cara kita gitu ya. Sehingga kita nah juga iya, bisa mesti hasilnya juga mestinya lebih mm-mm, maksimal ya Bu ya. Kalau kalau dengan mm-mm, cara kita dengan ini. Kalau kita meniru orang lain atau pengen seperti mm-mm. orang lain itu mungkin ya bisa sih cuma kan hasilnya juga tidak sesuai dengan kita. Kadang-kadang ya kurang Tapi itu memang sering ya Bu ya kita inginnya curhat pada seseorang terhadap permasalahan yang kita hadapi, tapi teman yang kita curhati itu dia menyampaikan sebuah solusi berdasarkan pengalaman dia begitu. Jadi, lah, jadi kita apakah kita mau harus seperti itu? Padahal kan belum tentu solusinya dia itu cocok untuk saya. Gitu. Oke, oke. Ini kira-kira Ini masih lama apa masih berapa menit? kurang 7 menitan lagi Bu. 7 menit ya. Ya. Tapi untuk sesi sesi coaching kita per coach 15 menit sudah ini Sudah ya Bu ya? memenuhi, Sudah sudah memenuhi. memenuhi tadi. Ya. Ini sudah kalau rekaman yang saya itu 53 ini sudah. Sudah ya, sudah. Ini masih saya nanti sampai Pak Freddy bilang stop nanti baru saya stop. Ya, semoga bisa. Ya. Ini Untuk untuk pick up refleksi ini saja Bu. Untuk pick up. iya. Soalnya kemarin saya gunakan untuk waktu saya sesi berbagi itu di tengah-tengah jalan ada macet saat mendownload begitu. Mhm. Kalau Itu online kelemahannya seperti itu Bu. Kalau online tuh iya, kalau kita download itu kalau itu bisa macet. Artinya iya. ya bisa korup ininya datanya. Waktu presentasinya nggak jalan begitu. Nah, itu. Itu. Iya. Kadang membuat kita menjadi tidak fokus, kacau. Nah iya, kok nggak sesuai gitu udah panik duluan gitu ya. Betul. Ini berarti refleksinya ini kan tadi secara langsung sudah kita sampaikan juga kan Bu. Kita menyusun refleksi bersama-sama, kemudian Ya. di menit 10 terakhir kita menyampaikan refleksi masing-masing sudah kita lakukan juga kan Bu ya. Artinya ketiga tahap ini kita sudah melakukan dari praktek coaching, kemudian tadi menulis masing-masing refleksi kita, kemudian kita penyampaian refleksi kita pada coaching gitu. Meskipun artinya penyampaian refleksi kita itu tidak secara formal. Ini Bu saya bacakan refleksinya tapi apa Langsung namanya saja. melalui pembicaraan Ya. kita ini sudah mencerminkan bahwa kita itu sudah saling berefleksi begitu. Iya, betul. Ini menunggu Pak Freddy atau gimana ini? Iya, sebetulnya menunggu sih. Menunggu untuk
dibawa ke room lagi. Oke. Oh 3 Itu menit. sudah 3 menit. 3 menit lagi. Oke. Ya. Tapi untuk refleksinya sepertinya nanti tidak kita unggah nanti kan Bu, hanya untuk evaluasi kita saja ya. Iya. Tidak lanjut kita nanti. Ya sudah selesai coaching itu kan tadi kita sudah memberikan apa ya, memberikan masukan ya Bufat sebagai coach tadi mungkin bisa itu untuk sebagai coach tadi yang perlu ditingkatkan, yang maksudnya sudah berjalan, sudah muncul tadi sudah semuanya, alur tirta sudah, interaksi positif juga sudah, fokus pada permasalahan juga sudah, kemudian yang perlu diperbaiki tadi Bu Fat, ya dalam merangkum, memilih keyword gitu ya, kata kunci untuk menggali kekuatan dari coach itu mungkin perlu diperbaiki terus supaya menjadi lebih hot. Iya. Yang jelas permasalahan itu kan selalu muncul ya Bu ya. Kita mampu menyelesaikan masalah yang ini, besok muncul lagi seperti kadang-kadang apa. pemilihan keyword itu loh Bu yang sulit, artinya dia bisa mengena tidak, artinya dia bisa menggali tidak kekuatan itu gitu. Nah yang dengan satu kata saja kadang-kadang itu bisa memunculkan banyak hal atau banyak jawaban ya menjadi berkembang ya jawaban kunci itu. Nah kadangkala itu kita apa ya kurang pinter ya, maksudnya perlu ditingkatkan lagi ya, bukan kurang pinter, kurang dalam memilih keyword-keyword supaya bisa menggerakkan coach untuk jawabannya itu supaya mengembang jadi banyak itu. Ya itu tadi harus fokus dulu yang jelas sebagai pendengar yang aktif, kemudian kita bisa memperhatikan setiap katanya kan Bu, kata kemudian ekspresinya sehingga kita mampu membuat kata kunci yang benar-benar mampu mengena sehingga potensinya itu ini tahu yang digali gitu. Kalau ekspresinya Bu Fat perlu ditingkatkan lagi apa tidak ekspresinya atau maksudnya sepertinya tidak ya Bu, artinya tidak, kita sepertinya kita sudah biasa gitu ya, jadi nggak formal banget, sama seperti kita kalau kita ngobrol telepon gitu itu. Iya. Iya betul. Ya agak kan kita nggak terbiasa harus formal begitu kan. Selamat malam Bu Heti, atau kan nggak bisa. Dengan lebih ke hey Besti. Iya, bukan dengan saling menyapa dengan ramah, rasanya sudah oke juga ya Bu ya. Menurut gitu kita. Kan. Menurut kita kan dari sudut kita. Semoga juga kita bisa menjadi coach yang baik ya Bu. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, paling tidak dengan ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat di tempat kita mengajar, dimanapun lah ya Bu Fat. Iya, itu harapan kita bersama. Yang jelas alur-alur cerita ini ya kalau dipraktekkan benar ya memang luar biasa ya Bu ya. Ya betul. Begitu. Namun ya memang sebenarnya itu harus muncul secara natural gitu Bu. Artinya memang nggak skenario konsep. Iya. Gitu. Dan tapi tujuan utamanya kan memang ya untuk menggali potensi kunci itu.